mostly komposisi dari OP adalah hero-hero yang gampang dive in ke dalam dengan adanya Kufra. Lalu misalnya kalau ada Abyssal Arrow yang connect dari seorang Selena, Garrot dan Solitaire justru menjadi combo dari Selena. Tapi kalau misalnya Kufranya masuk terus Tyrant bisa nggak kena siapapun, wah ini bisa di counter sama Grangernya sih Tal. Iya, dan ini kita sudah melihat adanya combo Tigreal juga dan Granger, dimana kalau Tigreal udah ada yang Implosion dan ditambah lagi dengan adanya Falling Star Moon Esmeralda, kalau combo mereka jalan, meloncat-loncatnya mereka dengan Demonic Force nanti di bagian team fight, apalagi kalau seandainya dipadukan juga dengan Alice yang artinya akan ada 2 hero dive, dan ini rata-rata emang 5 hero dive yang dimainkan oleh teman-teman dari OP Esports, membuat PUBG Esports menurut aku mereka kalau mau main defensif mereka dapat satu permasalahan yang cukup dilema karena backline-nya sangat amat mudah untuk ditembus. Tapi kalau misalkan mereka mau main ofensif, ini mereka juga bisa dibilang ya agak sedikit harus menangin early dan effortnya makin lebih 2 kali lipat bahkan Cimomo untuk kita lihat dari pemilihan hero mereka. Let's say Esmeralda, Scaling, Lunox, late game, Granger ya mungkin masih mid game, tapi lihat bagaimana Cheesecake, lihat di early game seperti yang aku bilang harus benar-benar menjadi cover yang baik kali ini Cimomo. Iya, dan ini mungkin bisa aja menjadi seperti game pertama di mana Cheesecake-nya benar-benar diharas habis-habisan ya. Jadi menurut aku kayak ini cukup harus berhati-hati juga dari positioning seorang Tigreal. Memang dia adalah coveran yang benar-benar penting banget untuk PUBG sendiri. Tapi kalau misalnya PUBG juga sampai kehilangan frontlinernya, ini gak akan ada yang bisa mungkin menggantikan Cheesecake di awalnya karena Ray bersama dengan Poisy yang mungkin lebih efektif di arah mid sampai late gamenya justru yang akan diandalkan oleh teman-teman dari PUBG. Jadi positioning dari Cheesecake di awalnya juga harus berhati-hati. Tapi ternyata dari Ocean One lihat udah ngecicil aja ke arah seorang Cheesecake bakal coba dipukul mundur di area rivernya. Sementara kalau kita lihat juga tadi dari seorang Ray bakal benar-benar diharas habis-habisan dengan adanya seorang Selena Kyle-nya di area mid. Dan kali ini dari Vanezi masih berhasil untuk ngedapetin gold buff-nya tadi di area atas. Sementara 3 member dari teman-teman OP kali ini udah mencoba untuk bersiap dan lihat dari Ray-nya yang bakal menjadi korban utama first blood untuk teman-teman dari OP karena Abyssal Arrow-nya connect dari seorang Kyle. Sementara Cheesecake di sini juga harus terpanis dengan cukup benar-benar gak bagus banget buat teman-teman dari PUBG sendiri. Poisy kali ini bakal coba dipukul mundur final blow tadi, tapi di sisi lain Fazinya bakal mundur terlebih dahulu dan ada di bocah bersama dengan Kyle yang mencoba untuk mengcover. Ray-nya kali ini bakal coba dikejar, tapi ternyata dari seorang Ray masih bisa mundur. Kehilangan 2 member di awal di 2 menit pertama bukanlah awal yang baik tentunya untuk teman-teman dari PUBG, mengingat juga Ray di sini menjadi andalan untuk PUBG-nya di arah early sampai arah mid di sini. Salia. Yes, bahkan kalau kita lihat di sini semua juga yang harus tumbangkan lagi. Sementara melihat adanya Roger di early Roger farmingnya, junglernya bakal cepat untuk menghabisi jungle-jungle yang ada dan rotasinya bakal coba di-maintain oleh OP. Apakah akan mengulangi seperti di game pertama di mana OP mendominasi dari early, tapi kita menunggu akankah ada momentum yang bisa diciptakan oleh PUBG Esports membalikan keadaan, karena kalau kita lihat dari early seperti ini benar-benar terpressure banget walaupun adanya Ellie bahwa yang cukup kesulitan melawan adanya Esmeralda, tapi kalau di drag ke late game ini bukanlah hal yang tidak mungkin kalau Alice bakal menjadi sakit banget nantinya. Iya, tapi kali ini bakal coba diharas. Ada Death Sonata yang gak terlalu connect sebenarnya ke seorang Ercan karena masih bisa di-dodge 2 bulletnya. Tapi ternyata di sisi lain ada Tyrant Rage yang bagus banget dari seorang Ercan mencoba di-follow dari seorang Kyle-nya. Dan bahkan ada Abyssal Arrow, Garrot dan juga Solitaire dari seorang Kyle harus mundur dengan flicker untuk menghindari Rhapsody yang dikeluarkan oleh seorang Vanezi. Meskipun gak ada Death Sonata, tapi Kyle ini terbilang cukup tipis juga. Tapi di sisi lain, Poisy-nya tumbang oleh seorang Povis yang kita lihat ini justru terlepas bebas untuk teman-teman dari OP di game yang kedua. Kayaknya ini ngelepas seorang Povis emang bukan jawaban sih sebenarnya. Ini mengapa ada alasan Povis tuh selalu di-ban, dan benar-benar sekarang kayak populer banget dari seorang Povis ini di-ban, di banning phase kita, Talia. Iya, dimana kalau kita lihat dari Poveus sendiri berhadapan dengan Benedetta yang seperti tadi kita sudah mention, dia build-nya banyak banget, otomatis Demonic Force yang dimiliki oleh Poveus ini bakal terus-terusan aktif. Dan bukanlah menurut aku jawaban yang baik untuk menyatukan laning antara Benedetta. Menurut apakah seharusnya mereka swap lane aja biar Esmeralda ini yang melawan keberadaan dari Poveus?
Iya, coba untuk swap lane aja ya. Tapi kali ini dari Paps, mereka coba untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Erchen udah mulai bersiap di area busnya. Masuk kali ini Tyrant Revenge. Dan juga Tyrant Rage connect ke arah seorang Cheesecake. Dan bahkan ada combo yang baik dari seorang Dede Bocang kali ini dengan ada bloodout-nya. Cheesecake bakal tumbang dan bahkan Ray-nya juga menjadi korban bloodout-nya. Bisa menumbangkan Erchen di sini dari seorang Vanessa. Tapi di sisi lain ada backup yang baik dari teman-teman OP. Ray-nya bakal coba dipukul mundur. Dan bahkan dari Vanessa nggak mau untuk join the team fight lagi setelah kehilangan 2 member dan setelah menumbangkan Erchen di situ. Namun teman-teman dari OP lihat ya, Dede Bocang serem banget, dia maju dengan Flying Blood dan bahkan bloodout-nya lagi aktif, dan itu cuma yang bisa dilakukan sama seorang Poisey di area atas untuk mendapatkan setidaknya ada pertukaran yang didapatkan sama teman-teman dari Paps nih, Tal. Ya, dimana mereka tahu kalau misalnya mereka tadi sudah kalah team fight di area mid lane dan mereka nggak mau lagi untuk melanjutkan war, karena kalau misalnya warnya dilanjutin mereka akan kehilangan lebih banyak member lagi. Jadi otomatis kalau kita lihat dari replay by Fruity, dia udah kalah untuk mendapatkan Lord dan juga sudah off 2 orang dari teman-teman Paps. Otomatis mereka lebih memilih untuk mengamankan turret yang ada. Benedetta, dia tahu kalau dia join the fight bakal sia-sia, jadi lebih baik dia mendapatkan objektif. Begitu pula juga dengan Vanessa, dia bermain dengan sabar, dia nggak mau overcommit, dia lebih baik untuk mencoba menyusul keberadaan networknya dengan mengambil turret yang ada. Tapi sudah ada Detona juga sana, cukup untuk menumbangkan 1 orang di sini, Cimomo. Iya, kita ngeliat juga ini penculikan yang cukup, penculikan yang cukup mahal ya dari teman-teman Paps sendiri, bisa menculik ke arah OZN1 yang tadi ngedapetin double killnya di area river. Tapi ini menurut aku ngamanin 2 turret buat teman-teman dari Paps ini cukup mahal buat OP, karena Paps bisa aja mereka main dive in ke area jungle yang dimiliki sama teman-teman OP. Dan ini harus benar-benar di-counter dengan cukup cepat oleh teman-teman dari OP. Bocang mulai mengeluarkan bloodout-nya di area mid-nya dan mencoba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman Paps di area mid. Kali ini bakal coba untuk memukul mundur. Ray udah mulai masuk ke ZN1, Wolf Transformation ke arah seorang Vanessa, dan bahkan lihat Erchen yang maju juga dengan area flicker yang dikombokan dengan area Tyrant Revenge. Tapi Erchen kali ini kalau kita lihat Tyrant Revenge nggak perlu mengenai ke arah seorang Vanessa karena Vanessa udah tumbang duluan. Tapi di sisi lain dari Ray mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari OP. Falling Star pun bakal coba di-follow dari seorang Ray, dan bahkan Poisey-nya memfollow up dengan cukup baik dengan adanya 1 Electro Final Blow dari seorang Poisey di sini, KB. Iya, dan ini yang paling buruk untuk worst case-nya adalah ketika nanti OZN1 yang berhasil untuk melakukan snowball. Oke, tadi dia udah sempat untuk di shutdown ketika dia mendapatkan 2 point kill, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti OZN1 join the fight 5 lawan 5. Ini makanan semua bagi seorang Roger, dan Rogernya akan sangat mudah untuk melakukan spam terhadap Lycan Punch. Apalagi kalau frontlanernya let's say ada Selena, ada Kufra, ada Elis, dan bahkan ada Poveus. Ini bukan tidak mungkin untuk seorang SZN1 akan meratakan lini backline atau lini belakang dari teman-teman PUBG Esports. Let's say itu adalah Ray atau Vanessa, ini gampang banget untuk diloncatin. Karena apa? Balik lagi, mereka punya 4 bahkan 5 hero jump in, dan ini semuanya bakal bermain agresif dari OP ketika team fight berlangsung ke arah backline-nya. Betul, dari kombo-kombonya juga Erchen yang mungkin Tyrant Revenge-nya connect, lalu Fuzzy Stain juga yang sebenarnya bisa masuk dengan Demonic Force-nya. Tapi menurut aku nih ya, kalau dibawa ke arah late game sebenarnya Paps juga punya insurance yang kita tahu, Esmeralda dan juga bahkan Lunox di sini dari Ray. Vanessa juga yang mungkin itemnya kalau udah jadi ini bakalan memungkinkan teman-teman dari Paps sama seperti di game pertama punya kesempatan untuk membalikin keadaan dan bahkan mencuri poin di game yang kedua. Tapi ini dari OP harusnya mereka udah siap dengan adanya counter dari seorang Esmeralda yang kita tahu Bocang pun dibawa ke area late game dengan 5-man team fight dari teman-teman OP. Ini mungkin cukup menjadi jawaban yang jelas ya dibawa ke arah late game nanti kali ya. Oke. Bentar, kalau misalkan aku mau melihat dulu dari itemization ya, ini bakal menuju ke arah Genius One. Cukup unik dari Dede Bocang, di mana dia memainkan juga dari Calamity Reaper. Dan ini akan buying time saja dari Fuzzy Stain, dan lihat bagaimana team fight terjadi kali ini. Yes, kalau kita ngeliat juga ini dari Paps sebenarnya mereka mau nggak mau apa ya, kalau bisa ngeculik 1 itu bakal lebih baik lagi membuat tim fight-nya timpang untuk teman-teman dari OP, ya nggak tahu. Iya, dimana ini yang terculik adalah Fuzzy Stain sebagai kita tahu frontliner dari OP juga. Otomatis tidak adanya Fuzzy Stain, Poisey bisa cukup bebas untuk melakukan pressure ke area teman-teman dari OP. Benedettanya ini kalau kita lihat bakal mencoba untuk ngangkatin minion, lihat dia udah mulai berani banget. Tidak ada seorang Poveus mencoba untuk mendapatkan 1 objektif lagi nampaknya di area top lane, tapi sudah ada Dede Bocang.
untuk mendinai pergerakan tersebut. Sementara dari Paps dan juga Opi, kedua tim sudah mulai memantau aja di keberadaan Lord yang sekarang sudah respawn. Belum menit ke-12, Lordnya belum enhance, tapi ini bisa menjadi pilihan bagi Paps jika dia ingin mengembalikan tempo permainan yang ada. Karena dari Ray juga sudah berhasil mendapatkan Oracle. Ini bakal membuat dia lebih sustain lagi sih, Cimomo. Betul, aku setuju. Tapi tadi Kak sempat bilang Dede Bocang lebih mengamankan Calamity Reaper yang justru kita tahu dengan 10% cooldown reduction-nya justru ini mungkin yang diincar sama Dede Bocang sendiri. Tapi kalau ngelihat dengan item seperti itu, menurut kami memang lebih efektif atau enggak sih dibandingkan dia bikin ke arah Lightning Truncheon dan juga ke arah Clock of Reason itu? Aku lebih setuju bahkan itu Jenison untuk merotokin Radiant Armor, apalagi dia bawa Calamity Reaper, jadi true damage-nya bakal membuka potensi untuk teman-teman Paps bisa dirontokkan lebih mudah lagi, terutama untuk Ray. Kayak true damage, dengan Frostmourne Shield dia makin lebih tanky, tapi dengan true damage itu merupakan kelemahan tersendiri bagi Ray. Dan jujur, lebih butuh item seperti Dominance Ice sih, mungkin itu bakal diamankan Fazison atau Ercan. Jadi mungkin nanti ketika udah mulai memasuki lini team fight, teman-teman Paps Esports ini agak sedikit kehilangan efek regionnya dari life drain. Let's say 50% itu akan sangat membantu bagi absorb damage agar tidak terlalu maksimal dari Ray-nya. Lihat sekarang Ray, tidak ada efek life drain, dia benar-benar kayak seolah mendominasi banget di game kali ini, bahkan dia belum tumbang sama sekali. Iya, dan makan mungkin si Halberd yang menjadi kunci juga buat seorang Vanezi, di mana kita tahu Grangernya juga kalau misalnya dia mau coba untuk merontokkan shield dan bahkan HP regen dari seorang Dede Bocang, bisa aja dari seorang Vanezi ya mungkin salah satu item yang menjadi option terakhir kali ya untuk seorang Vanezi di sini Halberd. Tapi ternyata Ercan masuk dengan adanya Tyra Revenge yang sebenarnya connect dari seorang ke arah Cheesecake-nya, tapi Cheesecake kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, bakal coba melakukan zoning terlebih dahulu dari teman-teman OP mengarah ke arah Lord mereka yang pertama kali ini. Tapi Ray sepertinya dengan cukup pede dengan item yang dimiliki juga dari seorang Ray di sini, dia coba untuk nge-zoning balik. Ternyata lihat Kyle-nya bakal hilang begitu saja. Cheesecake pun bakal coba ditukarkan satu untuk satu, di sisi lain bakal ada team fight yang berlangsung. Dimana kalau kita lihat dari Bocang udah mulai masuk dengan dari Blood dan juga Flying Blood, Vazistain juga mulai masuk dengan dari Demonic Force mengincar ke arah seorang Poisika. Ini posisinya bakal coba dipukul mundur dan bahkan Vanezi masih mendapatkan free space. Tapi di sisi lain ada Ray yang masih benar-benar coba untuk mengganggu pergerakan dari teman-teman OP kali ini. Paps dan juga OP hanya kehilangan 1 untuk 1 Talia. Yes, dimana kalau kita lihat pertukarannya ini lebih diungguli oleh Paps ya. Mereka kehilangan sebuah Cheesecake Tanker, tapi gantinya adalah Kyle yang mana dia akhirnya tershutdown dari 306. Kayak ini bisa dibilang termasuk pecah celengan. Dan Kyle sebagai hero Selena yang sangat menyulitkan berhasil ditumbangkan. Menurut aku tadi bukan keputusan yang bijak dengan Abyssal Arrow-nya yang sudah terconnect, yes. Tapi dia mencoba untuk komit menumbangkan seorang Tigreal yang masih punya Implosion. Itu bukanlah langkah yang baik menurutku, karena langsung aja terkena Implosion, disedot, dan seperti ini terulang lagi untuk kedua kalinya. Selenanya berhasil diumbangkan di lini terdepan. Ercan menjadi the next target. Lihat bagaimana seorang Ray cicilannya sakit banget, dan Dede Bocang langsung siap untuk backup dengan adanya Blood Out. Kali ini Ray langsung disedot semua nyawanya, begitu pula dengan ada Flying Blood lagi memberikan gempuran terus-terusan, masih mau lebih. Cheesecake-nya sekarang berhasil diamankan. Like up keren dapat bahkan trouble kill dari seorang Elis, dan bahkan Lunox-nya juga harus menjadi sasaran selanjutnya. Double kill juga lagi-lagi berhasil dikantongi oleh Roger. Sudah kehilangan 4 pemainnya di sini. Paps tidak mungkin lagi melakukan kontes Lord Cimomo. Iya, kita ngelihat Kyle yang memang sebenarnya keculik dengan ada Implosion dan juga Secret Hammer dari Cheesecake. Tapi itu bisa dibilang kayak resource skill yang sebenarnya cukup mahal dari Cheesecake. Dia bisa ngedapetin sebenarnya target yang lebih gitu dibandingkan Kyle. Oke, mereka menumbangin Kyle, tapi kita tahu Kyle dibawa ke arah mid sampai late game pun ya bisa dibilang ya mungkin kalau Abyssal Arrow-nya connect itu benar-benar bagus banget kalau bisa di follow up. Tapi sebenarnya dari sisi damage mungkin bisa dibilang Kyle nggak akan terlalu sesakit di awal ya. Dan sebenarnya yang aku ngelihat dari momentumnya adalah gimana sebenarnya Dede Bocang masuk dengan adanya Flowing Blood dan juga Blood Out itu di follow up dengan baik banget dari OZN1 sendiri. Mungkin tadi kami juga sempat ngelihat di mana OZN1 benar-benar free banget positioningnya, dia langsung ngincarnya ke arah seorang Vanezi tadi, Be. Ini entah kenapa dengan team fight seperti ini seperti udah aku bilang bahwa snowball dari OZN1 juga benar-benar akan sangat berbahaya bagi Vanezi dan kawan-kawan, karena mereka bisa ditumbangkan dengan cepat dan team fight-nya akan berlanjut saat lagi Tyra Revenge kena tuh kali ini Cimomo. Iya, dan bahkan lihat mulai masuk lagi Dede Bocang dengan Flowing Blood dan juga Blood Out, dan Cheesecake kali ini berada di paling depan. Dan bahkan kalau kita lihat Demonic Force-nya juga aktif dari seorang Vazistain ternyata masih disimpan. Tapi
Tapi ternyata Lordnya kali ini udah mengarah ke area base. Masih bisa ditumbangkan tentunya. Erchen bakal coba dipukul mundur dengan adanya Rhapsody dari seorang Vanezi. Ranger coba untuk menahan, tapi kali ini bocang lagi dan lagi. Masuk dengan adanya Flying Blood dan juga Blood Out yang mulai aktif. Dari Ozzy Onwan bener-bener free banget di area belakang. Lihat dia ngegaruk siapapun dengan adanya Wolf Transformation. Dan bahkan kali ini dari OP berhasil memuai out dan bahkan mengamankan 2-0 di game kita yang kedua. Bisa dibilang dengan cukup meyakinkan kalau aku bilang untuk last team fight-nya tadi. Oh. Iya,